waktu itu advokat jarang banget mau masuk, ya itu haki tadi. Kita di luar negeri, haki ini justru bisa meningkatkan taraf ekonomi orang. Anak-anak muda kreatif, mereka disalurkan, kemudian dilindungi karya-karyanya, dan bisa juga jadi sejahtera kayak Beatles itu gitu. Hai, welcome back to Sita Entertainment. Hari ini aku kedatangan pakarnya hukum. Kalau hukum tuh agak gimana gitu ya secara kalau di sidang itu berit. Jadi pernah aku dalam sidang tuh, sidangnya yang mengerikan pokoknya. Udah, kita nggak bahas yang mengerikan, tapi kali ini kita ngebahas tentang pakarnya haki. Tahu dong, kekayaan hak intelektual, dan beliau ini ada advokat terkenal di Indonesia. Pokoknya ini aku ngomong sama merinding. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama. Padahal sebenarnya tegang. Takut nanti ada pidana, ada perdata. Enggak Mas, saya nggak baik salahnya kok. Mas, jadi gini, sebelum Mas diundang nih ke tempat saya, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Apalagi ini di bulan Ramadan, semoga makin berkah, semoga makin sukses. Amin, amin ya robbal amin. Mas, jadi ini ada, maaf ya Mas, ini tuh baik banget pertanyaan netizen tuh ada. Ya Allah, 100 nafsu ya kalau soal hukum, bayar dong. Emang jadi advokat murah. Sorry nih Mas. Nah, pertanyaan yang pertama nih Mas. Kalau ini sebenarnya dari saya sih Mas. Oke. Mas tuh awalnya gimana sih Mas bisa berkecimpung di dunia hukum gitu loh? Dunia yang kayaknya males banget gak sih? Orang rata-rata kan, apalagi sekarang ya, pengennya jadi artis, terus jadi YouTuber, ya kan? Kalau zaman dulu oke deh, dokter, pilot, tapi kalau jadi advokat gitu loh, kayaknya serem gitu loh Mas. Kok bisa kepikiran gitu, gimana tuh Mas? Iya, dulu sebenarnya saya pengen jadi dosen sebenarnya waktu itu gitu. Jadi karena saya senang baca, saya senang nulis juga, saya pengen jadi dosen. Cuma pada saat itu memang ternyata nasib membawa saya sempat magang di kantor pengacara gitu ya. Ya udahlah, sebagai pengalaman saya pikir bagus juga nih saya magang di kantor pengacara. Waktu itu kantor pengacara besar di Jalan Jenderal Sudirman itu gitu ya. Dan di sana saya baru merasakan ternyata profesi advokat itu gitu ya, ternyata bisa sama seperti profesi dokter juga, membantu orang gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Oh, ternyata bener ya, ada orang yang membutuhkan bantuan hukum sampai misalnya ada dia merasa ya tertindas lah, dizolimi secara hukum dan macam, ternyata bisa dibantu gitu seorang advokat. Seperti halnya dokter yang membantu pasiennya ketika dalam kesulitan gitu kan. Nah, di sanalah kemudian saya akhirnya switch tuh. Oh, ternyata memang kalau saya memang pengen membantu orang bisa nih lewat profesi hukum, yang kebetulan saya karena sarjana hukum gitu ya, saya bisa jadi advokat. Nah, seperti itu sebenarnya. Mulia banget. Mulia banget. Berarti sebenarnya intinya karena pengen jadi dosen, terus bahasanya jago nulis, ya kan? Mas punya buku juga ya? Tolong nanti dibeli. Di mana tuh Mas? Di Gramedia ada nggak Mas? Ada ya? Gramedia. Terus di mana lagi Mas? Di toko online ada. Di online. Judulnya boleh dong Mas, salah satu judul. Iya. Salah satu judulnya. Judulnya itu membangun profesi konsultan haki. Membangun profesi konsultan haki. Membangun profesi konsultan haki. Tuh kan? Kapan lagi nih gratis loh? Gua aja mau gratis abis ini. Nah terus Mas, saya baca juga nih kepo nih Mas ya. Mas ini sempat membantu pemerintahannya eranya bapak saya nih Mas. Kaisang. Jangan saya Pak Jokowi itu kok bisa ya Mas ya? Nah itu awalnya dari tadi, karena saya memang semangatnya atau niatnya dari awal ingin bantu orang gitu ya. Waktu itu karena saya masuk hukum, kemudian kemudian saya tertarik dengan satu jenis hukum yang orang jarang, waktu itu advokat jarang banget mau masuk, yaitu haki tadi. Kebanyakan kan kalau advokat pengennya pasar modal, perbankan gitu kan, pokoknya yang banyak duitnya lah gitu. Tapi yang haki itu jarang waktu itu gitu. Nah kemudian saya ngelihat ternyata di luar negeri haki ini justru bisa meningkatkan taraf ekonomi orang. Contohnya misalnya The Beatles. Dulu The Beatles siapa sih? Mereka cuma anak-anak kemarin sore yang main band gitu ya. Kemudian menciptakan lagunya terkenal di mana-mana. Gara-gara sistem haki itu mereka jadi kaya raya sampai sekarang gitu. Nah, saya pikir di Indonesia harusnya bisa gitu juga. Anak-anak muda yang kreatif gitu, anak-anak muda kreatif
mereka disalurkan, kemudian dilindungi karya-karyanya, dan bisa juga jadi sejahtera kayak Beatles itu gitu. Nah, di sanalah awal mula kemudian akhirnya saya tertarik untuk berkecimpung atau kemudian menekuni bidang haki tadi. Sampai kemudian bidang haki tersebut saya tekuni, saya bantu juga sharing sama orang-orang. Dulu nggak ada podcast segini gitu. Nggak ada. Dulu tuh saya diundang datang ke kafe-kafe gitu, jelasin dong mas tentang haki. Ya udah saya jelasin gitu segala macam. Sampai akhirnya pada saat itu Presiden Pak Jokowi itu kan ketika dia naik pertama kali itu kan didukung oleh teman-teman kreatif kan, teman-teman anak-anak kreatif gitu, anak musisi, film dan lain-lain itu. Nah kebetulan mereka adalah orang-orang yang selama ini dekat sama saya gara-gara sharing. Nah jadi pada saat itulah ketika Pak Jokowi mau membangun Backcraft, saya diajak untuk ikut, mas ayo bantu ini di bidang hakinya. Oh ya udah, oke, saya siap untuk membantu karena memang saya senang banget untuk sharing seperti itu. Sampai akhirnya ya ditarik lah ke Backcraft itu. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong. Berarti jarang nih ya generasi muda yang maksudnya kepikiran gitu ya mas ngambil haki. Kalau saya jadi mas, Eka jadi ngambil lawyer ini aja kurator saya gitu. Itu yang gede banyak. Palitan. Itu kepalitan gitu kan. Tapi ini haki loh, sesuatu something is different. Apalagi sekarang ya mas ya, saya tahu sekarang. artis nama sebut misalnya cincin. Itu dijadiin haki loh. Jadi orang lain nggak bisa pakai nama si cincin itu. Itu emang haki sekarang luar biasa sih. Berarti bahasanya apa ya mas tuh penggalak utama gitu ya. Yeay. Keren loh. Masih penasaran kan dengan obrolan saya dengan Mas Ari? Jangan lupa ya ditonton di episode kali ini. Dan jangan lupa juga di like, komen, terus subscribe. Awas kalau nggak ada pahala di bulan Ramadan. Nah, terus Mas, ini ada pertanyaan netizen nih Mas. Agak kepo karena Mas ini di usia muda kok udah bisa bantuin Pak Jokowi. Karena kan itu pilihan ya bantuin Pak Jokowi. Nggak bisa sembarangan loh. Termasuk aku belum dipilih. Bapak, aku lulus S3 loh, Pak. Bapak tolong. Nah, terus Mas, ini ada juga nih Mas dari membangun profesional konsultan hak kekayaan intelektual menjadi rujukan berdiri Asosiasi Konsultan Haki Indonesia. Boleh dong sharing ke kita dan ada biayanya nggak sih katanya? Biaya sih. Oh, untuk menjadi konsultan haki? Betul. Ya, konsultan haki itu pertama kali dulu saya ikut tahun 2005. Udah lahir belum? 2005. Ya, itu pertama kali adanya profesi konsultan haki, ada pelatihannya, ada ujiannya. Setelah ujian, lulus, dilantik sama menteri pada saat itu. Menteri Mas? Iya, jadi konsultan haki itu dilantik sama menteri Hukum dan HAM pada saat itu gitu ya. Nah, biayanya ada untuk pelatihan itu gitu. Pada saat zaman saya itu udah 17,5 juta. Nah, sekarang ini mungkin lebih mahal lagi gitu. Wajar lah Mas, karena kan itu betul. Itu kan ilmu yang sulit didapat ya, dan itu akan long term gitu loh. Betul. Jangan pelit-pelit sama ilmu. Coba Pak Jokowi besok HR bisa sama aku. Promosi. Mas, ada lagi nih Mas dari netizen. Maaf, jangan bosan ya Mas. Ini banyak banget. Ya tuh, aku lelah bacanya. Mas, boleh dong diberikan insight kepada kami nih para anak muda tentang pentingnya kita melindungi IP, baik untuk perusahaan atau mungkin untuk personal. Iya, benar. Nah, ini haki ini memang suatu hal yang sebenarnya kompleks atau rumit ya. Jadi susah sekali memang menerangkan ke orang-orang. Tapi saya selalu menyampaikan bahwa setidaknya ada 5 jenis haki nih yang perlu dipahami sama orang-orang gitu ya. Kalau misalnya kita ambil contoh ini ya dari produk ini gitu ya. SP Beauty. SP Beauty. SP Beauty gitu ya. SP Beauty ini namanya ini kan bisa didaftarkan sebagai merek. Betul. Gitu kan. Nah, ini sebagai merek nih. Itu baru satu jenis tuh, merek. Bentuk botolnya ini bisa didaftarkan sebagai desain industri. Bentuknya botolnya gitu. Bisa jadi bentuk industri. Desain industri gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di dalamnya ini kan Ada kandungannya. Ada kandungannya yang untuk proses atau teknologi tertentu gitu untuk membuatnya. Nah, ini bisa dilindungi sebagai paten. Jadi paten itu adalah fungsi. Ini kan fungsinya misalnya nih untuk memutihkan gitu ya. Nah, fungsi memutihkan itulah bisa dilindungi sebagai paten dalam teknologi. Lalu kemudian hak cipta. Hak cipta itu yang selama ini kita kenal sebagai konten misalnya. Musik, lagu, pantun, puisi, dan lain-lain itu dilindungi sebagai hak cipta gitu. Lalu yang keenam adalah rahasia dagang. Nah, rahasia dagang itu kalau misalnya ternyata di dalam proses ini ada dirahasiakan nih. Wah, orang lain nggak boleh tahu nih, pokoknya ini karena rahasia keluarga saya misalnya gitu. Nah, itu bisa dilindungi sebagai rahasia dagang.
Nah, jadi bayangin aja dari satu ini aja bisa ada berbagai jenis haki yang bisa dilindungi gitu. Berarti saya ulang ya Mas ya. Jangan lupa diberi SPA Beauty. Jadi yang pertama namanya, betul Mas? Betul, sebagai merek. Sebagai merek. Iya. Terus bentuknya sebagai desain industri. Desain industrinya. Iya, betul. Terus teknologi di dalamnya, prosesnya. Misalnya ada Sita Kuskus. Nah kan? Betul. Nggak boleh nggak ambil gitu ya. Itu bisa. Nah, itu prosesnya itu disebut paten. Paten karena ada fungsinya di situ kan untuk memutihkan tadi, gitu ya. Terus kemudian kalau ternyata tadi formulanya itu dirahasiakan, gitu, itu jadi rahasia dagang. Rahasia dagang. Iya, itu nggak boleh diketahui sama orang, nggak boleh sama kompetitor diketahui. Jadi disimpan sama Mbak Sita misalnya gitu. Betul. Nah, itu jadi rahasia dagang. Nah, kalau misalnya ini dipromosikan lewat tadi misalnya konten YouTube, TikTok dan lain-lain, itu kan konten gitu ya. Nah, itu dilindungi sebagai hak cipta tuh. Videonya, musiknya, lagunya itu dilindungi sebagai hak cipta. Asal kalian tahu ya, ini itu di dalamnya ada formula yang aku bawa ke Gunung Kawi. Gak bisa. Jadi 5 itu udah bisa jadi hak cipta. Haki. Nah, dan kalau dari kelima ini ada yang misalnya orang lain bahasanya pesaing nakal mau diimbat sedikit aja, itu bisa kami tuntut? Bisa, kalau memang ternyata masih ada kemiripan gitu. Itu. Sita kumis misalnya gitu. Bisa ada kumis gitu ya. Bisa. Iya, bisa. Seperti itu gitu. Keren. Jadi kita tahu ya sekarang ya, kita tahu sekarang ada 5 tuh. Iya. Dan masih banyak hal lain nih yang kita perlu kumpas tuntas nih. Mas, terima kasih banyak ya Mas ya. Ini sangat amat berguna bahwa kita tadi punya 5 kategori yang bisa kita tuntut kapanpun kita mau ya kan. Nah, nanti kalau mau tahu detailnya harus beli bukunya Mas Ari. Ada di Gramedia dan ada di online. Nanti ada deh di sini deh. Di sini ada ya. Tolong tadi cuplikin namanya, beli di mana, dan harganya affordable ya Mas pastinya ya. Affordable. Oke sahabat Sita, terima kasih ya nonton episode ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.